Habib Novel Alaidrus. Baru beberapa waktu lalu ya, kanal Aras 9 menayangkan video shot bahwa kata dia kan, berapa darah Habib yang tercecer untuk kemerdekaan? Emang ada berapa? Emang siapa orangnya? Bacakan. Menariknya di sini, Kompas adalah media nasional ya. Ini sudah masuk bagian yang harus diberitakan. Habib Novel Alaidrus batal ceramah di Brebes karena ditolak Ormas PWI LS. Hasil musyawarah menghasilkan sejumlah poin penting yang disepakati bersama dan ditandatangani oleh 17 peserta yang hadir. Akan mengembalikannya. Bagaimana dengan korban-korban doktrin dari kalangan Habib yang dihasilkan dari ceramah-ceramah itu? Apakah para panitia sebelumnya bertanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas kesetiaan Anda dalam menyaksikan konten-konten di kanal ini. Juga atas kesetiaan Anda memberikan komentar-komentar yang konstruktif. Namun juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa hari terakhir ini saya mendapatkan informasi terkhusus dari Jawa Tengah dan Jawa Timur berkenaan dengan disebut persekusi sih. Artinya penurunan kiai dari panggung gitu. Tapi karena kesibukan juga penggalian informasi yang belum begitu dalam, saya masih simpan dulu. Di luar itu juga yang sudah beredar bahwa ada Habib yang ditolak di Blitar ya. Di Blitar itu ada pementasan untuk acara peresmian masjid. Seorang Habib, saya tidak sebut namanya, yang ditolak oleh PWI LS. Kemudian terjadilah diskusi. Akhirnya inti kesepakatannya itu mengambil jalan tengah. Awalnya pihak dari PWI LS di daerah Blitar ini mengatakan bahwa kami tidak menolak pengajian ataupun selawatan. Tetapi yang kami tolak adalah Habibnya. Siapapun dan apapun marganya, kami tolak daripada menyampaikan sesuatu yang akhirnya mengakar, membuat masyarakat jadi berpikiran tidak cerdas lagi. Kurang lebih seperti itu. Tetapi karena nampaknya sudah ada DP dan sebagainya, akhirnya diambil jalan tengah. Boleh silakan manggung, tapi dengan batasan waktu 15 menit. Ternyata melampaui dari 15 menit sampai 20 menit. Ternyata sampai melampaui lagi hingga akhirnya didesak dan diminta juga oleh aparat untuk segera menghentikan acaranya. Mungkin dari sisi inilah sehingga akhirnya sebagian dari orang-orang kita, terutama dari sahabat-sahabat yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila atau PWLS, begitu gencar melakukan hal itu. Kalau yang pernah saya dengar, intinya sih bisa diterima bahwa daripada mengobati lebih baik mencegah. Artinya itu dianggap sebagai langkah preventif. Kenapa? Walaupun mungkin tidak semua Habib ceramahnya seperti yang kita ketahui, mungkin ya, tetapi secara umum seperti itulah yang kita dengar apabila kita melihat di YouTube. Apakah itu sifatnya provokatif ataukah sifatnya hurovokatif? Jadi antara provokatif sama hurovokatif gitu ya. Juga membelokkan sejarah dan lain-lainnya. Jadi menurut Anda bagaimana? Dalam hal ini saya tidak menghakimi, saya kembalikan kepada Anda. Tindakan dari saudara-saudara kita yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga akhirnya daripada datang berceramah, kemudian menyampaikan sesuatu yang harus diobati masyarakat, sementara sebelumnya sudah capek mengobati, lantas lebih baik ditolak. Mohon masukannya dari Anda. Nah, tak ketinggalan ini juga yang cukup menarik menurut hemat saya, karena dari sisi jurnalistik ya, dari sisi pemberitaan ini dimuat di Kompas yang menimpa Habib Novel Alaidrus. Baru beberapa waktu lalu ya, kanal Aras 9 menayangkan video shot bahwa kata dia kan, berapa darah Habib yang tercecer untuk kemerdekaan? Berapa banyak darah Habib tercecerkan demi merdekanya Indonesia?
Baca itu sejarah. Emang ada berapa? Emang siapa orangnya? Nah, saya akan bacakan. Menariknya di sini, Kompas adalah media nasional ya, walaupun ini adalah yang regional. Biasanya media itu kan ada kelas-kelasnya ya. Ada grade-grade-nya. Media macam Kompas ini kalau tidak sesuatu yang baik, sesuatu yang bermutu tidak diberitakan. Nah, ini sampai diberitakan, bisa saja ini bagian dari satu fenomena yang sudah masuk bagian yang harus diberitakan. Tidak harus media-media pinggiran, media-media merah gitulah istilah dulu. Tapi media selevel nasional pun walaupun dimuat yang di sekup regional, tetapi ketika masuk dalam media yang seperti ini, berarti fenomena penolakan atas habaib merupakan satu pemberitaan yang layak diinformasikan atau disampaikan. Baik, saya akan bacakan dari Kompas, ini 11 Juli. Habib Novel Alidrus batal ceramah di Brebes karena ditolak ormas PWI-LS. Langsung namanya PWI-LS ya. Rencana kedatangan Habib Novel Alidrus dalam acara pengajian peringatan Tahun Baru Islam di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah muncul penolakan dari massa yang tergabung dalam Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWI-LS Brebes. Acara pengajian tersebut semula direncanakan berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2025 malam di kediaman salah satu pengusaha bawang merah, Dian Alex Chandra, yang berlokasi di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari. Menanggapi situasi berpotensi memicu konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurung Bakes Bangpol Brebes menggelar musyawarah yang mempertemukan kedua belah pihak pada Kamis 10 Juli 2025. Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bakes Bangpol M. Sodik dan dihadiri unsur Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, PC, GP Ansor, TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Agama atau Kemenak. Wih, lengkap banget ini. Musyawarah tertutup yang berlangsung sejak pukul 13.30, jam setengah 2 siang ya, di ruang Kepala Bakes Bangpol berakhir pada waktu azan maghrib serta sekitar pukul 18.00. Asarnya kemana? Apa sholat di antara rembukan itu ya? Dari setengah 2 sampai maghrib. Awalnya kedua belah pihak bersikukuh pada pendiriannya. PWI-LS menolak kedatangan Habib Novel. Kita tegas, apabila Habib itu datang, kita tolak. Silahkan pengajian, selawatan, tapi tanpa Habib, ujar Kepala Satkorda Laskar Sabilillah Syaiful Huda kepada wartawan di sela-sela musyawarah. Sementara panitia bersikeras tetap mengundangnya sebagai penceramah, namun demi menjaga kondisivitas kesepakatan akhirnya dicapai. Kepala Bakes Bangpol M. Sodik mengatakan hasil musyawarah menghasilkan sejumlah poin penting yang disepakati bersama dan ditandatangani oleh 17 peserta yang hadir. Alhamdulillah, musyawarah bersama kedua belah pihak dan instansi terkait akhirnya disepakati pengajian peringatan Tahun Baru Islam Sabtu 12 Juli di gudang CV sudah ada di Klampok tetap dilaksanakan tanpa adanya penceramah Habib Novel tidak hadir dalam acara tersebut, kata Sodik. Selain itu, lanjutnya pihak PWI-LS menyatakan membatalkan aksi massa penolakan serta siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya akan ada aksi massa ya dari PWI-LS ya kalau Pak Novel tetap ceramah. Dan semua pihak yang hadir mendukung kondisivitas dan kerukunan umat beragama di Brebes. Kesepakatan ini ditandatangani 17 orang yang hadir dalam musyawarah bersama, tutup Sodik. Dan Alex sendiri gimana nih Pak Panitia? Dian Alexandra sebagai pihak penyelenggara mengatakan memilih mengalah demi kebaikan bersama. Kami sebagai penyelenggara acara, kita mengalah. Jadi semuanya untuk kebaikan bersama, untuk ketertiban bersama. Jadi kami mengalah. Pengajian ini yang sedianya diisi penceramah Novel Alidrus, kami tiadakan ceramahnya, kata Alex.
Jadi hanya ada acara pembacaan maulid, qasidah, sholawat, dan lainnya. Tidak ada ceramah jelasnya. Yang menambahkan Habib Novel kemungkinan tetap hadir di Brebes setelah acara, namun dalam kapasitas sebagai tamu. Beliau dalam kurung Habib Novel selain guru adalah teman saya. Mungkin beliau akan hadir setelah acara selesai sebagai tamu. Tapi hadirnya beliau tidak di acara dalam kurung pengajian tersebut. Ini satu fenomena, bagaimana menurut Anda? Mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar. Sedikit kalau saya secara pribadi akan mengembalikannya. Bagaimana dengan korban-korban doktrin dari kalangan Habib yang dihasilkan dari ceramah-ceramah itu? Apakah para panitia sebelumnya bertanggung jawab atas berbagai hal yang telah disampaikan? Mohon masukannya yang konstruktif dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.